Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kini telah hadir di Bible YouVersion, rencana bacaan tahunan 365 hari bersama Yesus. Melalui bacaan ini, kita akan mengerti pesan-pesan kasih karunia Allah yang memberdayakan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bacaan ini juga membantu kita untuk memahami pentingnya kasih karunia dan bagaimana dapat memperlengkapi warga kerajaan sorga menjadi lebih baik. Ikuti rencana bacaan ini melalui link berikut ini.
Shalom Bapak Ibu. Selamat datang di GBI Rock Lembah Pujian. Kami menikmati kehadiran Bapak Ibu di sini. Dan saya akan membacakan satu ayat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama berkatakan dengan iman di Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan amin. Ya, sampaikan salam kepada kiri kanannya, katakan hendaklah kuat di dalam Tuhan. Yes. Betapa kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Sampai sore hari ini penyertaan-Mu tetap nyata di dalam hidup kami. Dan kami kuat Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi karena tangan-Mu ya Bapa, yang selalu menopang kami Yesus. Kami bawa persembahan kami sore hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang agung, yang berkuasa. Yes. Kami nikmati kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Oh,
nyatakan, oh nyatakan, nyatakan kuasa-Mu, ku sembah. Yes. Bertata di sini. Kami rindu hadirat-Mu, bekerjalah. Bekerjalah dan bertata, kami rindu urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah, ya Roh Kudus. Kau yang bertata, lebih lagi bertata, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama, yang kami rindu. Sungguh kami yakin bahwa Engkau ada di sini ya Bapa, dan hadirat-Mu bekerja memenuhi tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, dan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Berikan sorak-sorai. Allah kita hidup, Allah kita dahsyat. Woo! Bilang ke kiri kanannya, katakan Allah kita dahsyat. Woo! Mari sama-sama kita ya naikkan pujian ini. Sorak-sorai. Sama-sama katakan, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Karena ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah.
bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Areal. Sama-sama katakan, kita siap. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Dahsyat kuasa-Mu Yesus. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung Silong, bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Nyalakan api Roh-Mu di sini ya Bapa. Berbicaralah. Akan ada lawatan besar terjadi. Sama-sama naikkan. Jiwa bebas terlepas kuasa maut. Nama Yesus pemenang dan jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari jemaat saya katakan, langkah tangan, berlari, serukan, yeah.
bisa ikuti saya. Oh, 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 oh. Let's go! Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama lompat bagi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh. Tercurah kuasa-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Yes. Betapa dahsyat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan mengalir di tempat ini. And we just want to be closer with You. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Yes. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with You forever, with You forever. Pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know Your heart, I wanna know Your heart. 'Cause Your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know Your heart, I wanna know Your heart. We love You, Lord. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with You forever, with You forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know Your heart, I wanna know Your heart. 'Cause Your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know Your heart, I wanna know Your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know Your heart, I wanna know Your heart.
love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love. How great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 oh. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. Take me, I want to know your heart, I want to know your heart. 'Cause your love, anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I want to know your heart, I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. So pull me a little close, take me a little deeper. I want to know your heart, I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. Sing, so pull me a little closer, take me a little deeper. I want to know your heart, I want to know your heart. 'Cause your love is so much stronger than anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. We want to know your heart, Jesus. We need you, Lord. Jesus, Jesus is King. Kaulah Raja atas kami. Kau yang jadikan langit dan bumi. Kau berbicara, bintang-bintang jadi. Hadiratmu penuh kuasa. Kami nyatakan di tempat ini, kami rindu hadiratmu. Berbicaralah, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami, oh, mulialah namamu Yesus, mulialah namamu di
ditinggikan, diagungkan. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami perlukan, kami butuhkan kuasa-Mu Yesus. Oh, so pull me a little closer, take me a little deeper. I want to know Your heart, I want to know Your heart, 'cause Your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know Your heart, I want to know Your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I want to know Your heart, I want to know Your heart, 'cause Your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know Your heart, I want to know Your heart. Oh, sungguh kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, tercurah atas tempat ini. Yang kami rindukan di dalam hidup kami adalah mengenal isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah, nyatakanlah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria, lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas
dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun. Saudaraku, dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja dan dia hidup dan dia bertakhta dalam nama Yesus. Amin.
Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, berbicaralah ya Raja, sebagaimana firman-Mu yang berkata-kata ya Tuhan. Demikianlah hamba berkata-kata ya Tuhan. Engkaulah Raja atas kami, tolong setiap kami, supaya waktu kami pulang, kami penuh ya Tuhan. Kami tidak kosong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin banyak yang belum kenal. Saya Herikson Sitompul. Istri saya ada di depan sini. Boleh berdiri sebentar? Ya, dia kalau pernah lihat pengumuman training doa PDP Mindawati, nah beliaulah orangnya. Saya berdiri di depan para pemimpin-pemimpin wilayah Timur 7 di sini ya, dan wilayah Timur 4 juga. Ya, puji Tuhan. Hari ini, bulan ini kita bicara tentang purpose of power, ya. Tujuan dari kuasa. Mari kita baca dulu ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada penatua di tempat ini boleh dipercayakan untuk sharing firman sore malam hari ini. Firman Tuhan bicara, kita diberikan kuasa. Kuasa di sini yang pertama disebutkan adalah otoritas. Ya, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, ini bicara si jahat. Artinya kita punya legitimasi. Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan, dasar yang kuat, sehingga kita boleh menginjak ular dan kalajengking, si jahat. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa di sini power. Berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan di hidup kita. Ada, kalau power itu bicaranya apa ya? Tenaga, daya. Berkuasa ya. Untuk menahan kekuatan musuh. Berarti kadang-kadang kita dikasih kekuasa untuk melakukan penyerangan, tapi waktu kita harus bertahan, Tuhan juga berikan kita kuasa. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara percaya? Amin? Oke. Pertanyaannya, kita sering begini. Kapan saya bisa mengalami kuasa seperti itu? Saya orang biasa, saya mungkin anggota Komsel. Saya justru hari-hari ini mengalami sesuatu yang berat. Di keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah, apa saja. Kita hidup sehari-hari menghadapi kenyataan. Waktu duduk di bangku gereja, seperti hari ini yang kita alami, kita bisa dengar firman Tuhan. Kita mungkin merasakan sesuatu, hadirat Tuhan. Waktu kita didoakan, kita dibangkitkan. Tapi waktu kembali ke rumah, kenyataan dihadapi kembali. Nah, seringkali kita mengalami kekalahan di sana. Sebagian, oke, Tuhan saya diteguhkan, saya dikuatkan. Hari pertama, kedua, ketiga mampu. Kadang-kadang pertahanan jebol. Ya, berusaha menjaga mulut, akhirnya berkata-kata yang kasar. Berusaha supaya usaha atau bisnis yang dikerjakan sebaik mungkin, jujur, tapi yang dihadapi kanan kiri senggol gitu ya. Nah, itu tantangannya kita. Tuhan, lalu kuasanya bagaimana? Bagaimana setiap hari saya alami kuasa-Mu Tuhan.
Karena firman Tuhan yang bicara ini. Saudara dan saya harus bertanya, harus berani. Istilahnya saya itu dalam tanda kutip menantang ayat itu. Tuhan, bagaimana itu terjadi di hidup saya? Itu pertanyaan yang besar. Kita sebagai umat Tuhan, boleh dibilang gereja saat ini, orang Kristen, diberikan ayat tadi. Nah sekarang mari kita lihat supaya kita mengerti kalau Tuhan bicara, Yesus bicara maunya apa di hidup kita. Kita baca kembali apa yang Yesus ajarkan supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan saya diingatkan kembali di Matius 16 ayat 18. Mari kita lihat bagaimana percakapan Yesus sama murid-murid waktu itu. Waktu itu kan Tuhan Yesus kan nanya, menurut orang-orang siapa saya? Saya percaya untungnya ya Petrus nggak hidup di zaman hari ini ya. Dia bukan generasi Z ya. Karena kalau dia generasi Z dia akan bilang begini, kamu nanya. Waduh bahaya kalau begitu ya. Kamu nanya. Enggak, untungnya Petrus hidup di generasi di zaman itu dan dia mendengarkan. Dia mendengarkan. Yesus jawab begini di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini pertama kali Yesus bicara sama murid-murid. Ini pertama kali Yesus bicara soal kata jemaat, gereja. Diterjemahkannya ya, diterjemahannya. Tetapi sesungguhnya apa yang disebutkan Yesus waktu itu adalah kita sedikit belajar ya, gak apa-apa ya, kalau perlu mencatat silahkan mencatat supaya kita mengerti. Karena orang yang tahu dan dia mengerti, dia boleh dapatkan hikmat. Hikmat itu bicara soal apa yang harus saya lakukan dengan firman ini. Apa yang bisa saya dapatkan dengan kehidupan saya dari firman ini bicara. Yesus bicara eklesia. Nah, waktu Yesus hidup itu berada di dalam pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Romawi punya namanya Badan Senat. Hari ini kalau kita boleh bicara, tapi tidak sama persis dengan kondisi yang ada sekarang ya. Jadi dia punya badan yang namanya atau boleh dibilang jemaat. Dibilang jemaat itu kayak sebuah sidang, senat, orang-orang yang terpilih. Untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang kaisar bicara, diterjemahkan, ditulis, ditata, baru mereka pergi ke daerah dari mana mereka berasal, lalu menyampaikan apa yang namanya titahnya kaisar. Zaman itu, kalau raja bicara, A itu jadi hukum. Makanya Tuhan gak sembarangan bicara ya. Segala raja kita itu gak sembarangan bicara. Karena begitu dia bicara itu jadi hukum langsung. Terlaksana, tidak terlaksana, raja bertanggung jawab. Nah dulu yang namanya eklesia itu kerjanya begitu. Waktu diterjemahkan di dalam terjemahan King James, diubah menjadi kata atau diterjemahkan menjadi kata gereja. Gereja itu sidang jemaat. Seperti kita sekarang ini. Jadi pahami dulu. Supaya jangan saudara menganggap bahwa gereja ini adalah hari Minggu. Hari Minggu saja, ibadah, pulang, kembali ke kehidupan biasa.
Nanti kalau perlu kekuatan, hari Minggu datang lagi, pulang lagi. No. Yesus bicaranya orang-orang yang dipanggil keluar, eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar, dengarkan apa yang menjadi titahnya raja, lalu kembali menyampaikan titahnya raja. Titah itu ya perintah, semua hal yang disampaikan oleh raja. Sampai di sini dulu, tugas eklesia adalah mendengarkan titahnya kaisar, membicarakannya, lalu kembali ke daerahnya masing-masing, dan menyampaikan titah kaisar tersebut kepada warga Romawi, termasuk daerah jajahan. Makanya Yesus bicara waktu bicara dengan Petrus, dengan murid-murid yang lain, dia sampaikan, loh, berarti Tuhan Yesus ini mau bikin negara di dalam negara. Saudara tahu apa hukumnya itu? Makar. Kalau saudara bikin jadi raja di dalam suatu negara, saudara dianggap melakukan tindakan makar. Hari ini kalau kita lakukan seperti itu, kita bisa kena dampak hukum. Nah, waktu itu sebenarnya Yesus bisa dampak hukum. Iya. Bukankah tuduhan yang dilakukan orang Yahudi kepada Yesus, dia mau jadi raja. Wah, kalau dia mau jadi raja, Romawi, pemerintahan Romawi, Pilatus bertindak. Itulah perkataan Pilatus dengan Yesus waktu itu. Nah, sampai di sini dulu kita bicara bahwa eklesia punya tugas, yaitu gereja. Gereja itu bukan gedungnya, kan begitu ya nyanyinya ya. Gereja bukanlah gedungnya, ya kan? Tapi orangnya, siapa itu? Saudara dan saya. Coba bilang kanan kirinya, kamu gereja. Serius ini ya, serius. Ternyata kita serius. Eklesia. Nah, pertanyaannya, hari ini kalau Tuhan bicara, bertitah, lalu apa tugasnya? Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tugas pertama. Saya tidak sedang menekankan tugas itu hari ini. Mari lompat ke ayat Matius 24 dan ayat ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wah, ini mau bicara akhir zaman. Ya, kita harus bicara akhir zaman juga. Waktu itu murid-murid bertanya, Tuhan, kapan kesudahannya? Kalau baca dari ayat yang pertama ya, bumi bergoncang, bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi, kelaparan, apa saja. Itu tanda-tandanya. Ya, waktu menara kembar runtuh gara-gara pesawat daripada teroris, banyak orang beranggapan sebentar lagi akhir zaman. Kita sudah dekat dengan akhir zaman. Iya, itu tanda. Tapi Yesus bukan datang kembali ke dunia gara-gara mereka. Ingat itu. Yesus bukan datang kembali ke dunia gara-gara teroris. No. Bukan datang kembali gara-gara apa? Gara-gara ekonomi gonjang-ganjing. Bukan. Bukan datang kembali gara-gara apa? Gara-gara semua bencana alam itu. Enggak. Itu tanda, ya. Jawabannya ada di ayat yang ke-14. Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berarti kalau Injil kerajaan diberitakan sampai ke seluruh bangsa, baru Tuhan datang.
Tahu kapan kiamat jadinya? Tahu. Tahu harinya? Tidak. Tahu jamnya? Tidak. Tapi kapan itu terjadi? Ayat 14 bilang, waktu Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Siapa yang punya tugas untuk memberitakan Injil kerajaan? Saudara dan saya. Gereja Tuhan, eklesia. Boleh saya bilang, berarti kedatangan Tuhan kembali ditentukan oleh siapa? Gereja. Ayat ini gak main-main ya. Kedatangan Tuhan kembali ditentukan bagaimana gereja meresponi apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jadi kalau kita tidak sampaikan, Tuhan bisa gerakkan yang lain. Tapi yang punya tugas ini bukan orang lain, gereja. Kan firman Tuhan bilang begini, Injil kerajaan ini, kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Allah yang selalu Yesus ucapkan di Matius 4 ayat 17 dan Lukas 4 ayat 43. Kerajaan Allah diberitakan. Injil itu evangelion, itu dari bahasa Yunaninya kalau saya tidak salah artinya adalah berita baik, kabar baik. Berarti kalau Tuhan bilang, ayat ini bilang Injil kerajaan ini, berarti ada Injil yang lain. Jadi kalau bicara soal berkat, kemakmuran, kesembuhan, ya. Tapi yang Tuhan mau, Injil kerajaan Allah. Apa itu? Pemerintahan Allah di bumi melalui siapa? Melalui murid-muridnya. Orang-orang percaya. Orang-orang yang Tuhan tempatkan. Mereka yang mau. Ingat, orang percaya itu bukan karena dia mampu atau dia hebat, punya skill, atau karena keluarga apa-apa. Tidak. Tapi karena tersedia. Saudara dan saya tersedia enggak bagi Tuhan? Tuhan mau bicara, mau dengar apa isi hatinya Tuhan, saudara dan saya tersedia atau tidak? Itu pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, ditanya adalah Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Nah, ini dia. Kalau kita cuman bicara Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Dia hebat. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus, ke gereja yuk. Kenapa? Tuhan itu dahsyat, Dia bisa menyembuhkan. Kamu ngalamin sendiri enggak? Waduh, iya ya. Saya alami Tuhan atau tidak? Tapi beberapa orang karena merasa saya kan nggak terlalu seperti itu, ya udahlah nggak usah cerita. No, salah. Kesaksian di sini bicara witness, testimoni. Itu bukan bicara sekedar kesaksian kita bicara begini sama orang, bukan. Bahasa ini dipakai sama dengan bahasa yang digunakan waktu di pengadilan. Bahasa kesaksian. Berarti apa? Ada buktinya. Kalau saudara dan saya mengalami Tuhan, apa buktinya? Makanya kenapa kita harus selalu minta Tuhan, Tuhan saya mau alami Tuhan. Gak cuman karena orang lain bilang. Tuhan kalau hari ini saya mengalami kesulitan di dalam pekerjaan saya. Tuhan saya ngalamin utang Tuhan. Gimana caranya saya bisa dibebaskan ini? Tolong saya Tuhan, saya mau alami yang lebih besar daripada uang ini Tuhan. Saya percaya kalau kerajaan-Mu lebih besar daripada itu. Saya pernah alamin itu saudara-saudara. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya alamin sendiri. Luar biasa Tuhan tolong saya. Jawabannya bukan di uang.
Itu hebatnya Tuhan. Dia sanggup menggerakkan apapun, bukan uang. Kadang-kadang kita butuh satu jawaban ya. Apakah kita sakit? Iya. Kita mau sembuh? Iya. Harusnya jawabannya kesembuhan. Tapi bisa saja yang Tuhan mau hati kita pulih dulu. Hubungan kita pulih dulu. Orang-orang yang ada di dekat kita pulih dulu. Ampuni dulu. Baru kita terima kesembuhan. Tuhan bisa saja melakukan hal itu kepada kita. Kadang-kadang jawabannya bukan di persoalan kita. Tapi hati kita dulu. Nah, jadi jawabannya adalah kesaksian. Jadi bagaimana? Kalau di pengadilan kan ditanya, kamu benar melihat dia melakukan bla bla bla, misalnya kejahatan ya. Ya Pak Hakim, iya Pak Jaksa, saya di waktu itu benar ada di sana. Saya melihat sendiri dan ada buktinya. Misalnya dia rekam misalnya. Sama, kita harus alami sendiri yang namanya kerajaan Allah. Kuasa kerajaan itu kita alamin sendiri. Iya, saya alamin sendiri. Saya sembuh, saya dipulihkan. Ekonomi saya diperbaiki, keluarga saya dipulihkan. Anak saya mengalami pemulihan. Hubungan saya dipulihkan, pekerjaan saya diperbaiki. Walaupun hari ini saya ngalamin tekanan, tapi saya percaya. Wah, kalau hari ini saya masih ngalamin pergumulan, bagaimana? Enggak boleh bersaksi? Boleh. Hari ini saya masih percaya, walaupun saya belum menemukan jawabannya, tapi saya percaya Tuhan sanggup mengeluarkan saya, memberikan saya jalan keluar dari persoalan yang saya hadapi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi pemberitaan, kesaksian disertai dengan kesaksian adalah apa yang kita alamin sendiri. Yesus mau kita mengerjakan ini. Ingat ya, karena tugas ini tadi menentukan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Bagaimana cerita ini, hal ini bisa kita lihat referensinya. Waktu Nuh membuat perahu. Kan Tuhan bilang ya, air bah hujan akan datang. Benar begitu? Tapi kapan datangnya? Orang menertawakan Nuh. Kenapa? Karena dia bikin perahu di atas gunung. Nuh apa yang dia lakukan? Taat. Berapa lama Nuh harus mengerjakannya? 50 tahun. Waktu Yesus bicara Matius 24, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan kok nggak datang-datang ya, gitu ya. Sampai ada banyak dulu ya nabi-nabi membawa pengikutnya, sebentar lagi akan kiamat, kita siap-siap gitu ya. Banyak yang seperti itu, tapi kok Tuhan belum datang ya. Tuhan tunggu. Waktu Nuh harus selesaikan perahunya selama 50 tahun, Tuhan tunggu. Tapi apakah air bahnya datang begitu dia selesai? Yes. Datang. Sesuai janji dan perkataan Tuhan. Sama, hari ini kita ditantang. Dipertanyakan di hidup kita. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara seorang dokter, saudara dalam pergumulan waktu kesembuhan seseorang, angkat tangan berdoa. Kalau saudara sudah tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan, berdoa. Segala sesuatu Tuhan akan bukakan. Lewat apa? Lewat Roh Allah yang diam di dalam saudara. Lewat Roh Kudus yang berdiam di dalam saudara. Nyatakan, buktikan. Tuhan, saya mau buktikan Tuhan. Kalau Tuhan itu dahsyat, hari ini kalau Tuhan itu dahsyat, apa yang Tuhan kerjakan di hidup saya mau lihat buktinya Tuhan. Saya mau rasakan langsung, saya mau alami Tuhan. Kalau hari ini kita diam dan suam-suam kuku biasa-biasa saja, tantang diri saudara.
Sebab apa? Kalau Tuhan kasih kehidupan bagi kita hari ini. Saya suka begini kalau doain orang sakit. Percaya enggak? Tuhan kalau memberikan kesembuhan berarti Tuhan mau hidupmu masih mengerjakan sesuatu di muka bumi ini. Percaya. Berarti kalau Tuhan kasih kesembuhan dan bisa hidup lebih lama, Tuhan mau kamu mengerjakan sesuatu. Kesembuhan yang kamu alami bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Dia. Berkat yang saya alami hari ini, pemulihan yang saya alami hari ini, segala sesuatu yang Tuhan limpahkan buat kita hari ini, itu buat Dia. Kenapa begitu? Dia yang punya kita kok. Bumi ini kepunyaan Dia. Terserah Dia mau membuka tambang emas di mana buat saudara, mau membuka aliran air dari manapun buat saudara, itu urusan Dia. Karena Dia yang punya. Dan untuk segala sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saudara oleh Tuhan, itu urusan Dia menyiapkan, memperlengkapi, memenuhi segala sesuatu yang saudara butuhkan. Haleluya. Tugas eklesia atau jemaat atau gereja adalah menyampaikan kabar baik kerajaan Allah sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu Roh Kudus menjadi penolong sehingga kuasa dan mujizat pertanda penyertaan Raja segala raja. Makanya kenapa Yesus waktu selesai mengerjakan tugasnya hari itu, Dia katakan akan ada roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu kita, menolong kita, menyampaikan isi hatinya Tuhan untuk kita. Dan kita pun ditolong oleh Roh Kudus, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Masalahnya adalah kadang-kadang yang kita hadapi tantangannya lebih besar. Tidak semudah itu Pak, iya. Tidak segampang itu Pak, iya. Apalagi dengan orang-orang yang paling dekat gitu loh. Kamu aja masih begini gitu ya. Bagaimana? Maka kembali ke ayat yang pertama tadi saya sampaikan. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ingat, hari ini iblis tidak datang kepada kita dalam bentuk monster ataupun apapun yang mengerikan. Dia sesuatu yang menggoda. Lebih spesifik lagi adalah dia berusaha menarik saudara tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan mau di hidup saudara. Itu bisa saja dengan pekerjaan atau usaha yang sedang kita kerjakan hari ini. Bisa saja. Baik kelihatannya. Nah, ini dia. Iblis tidak akan mengerjakan sesuatu yang bertentangan hari-hari ini. Tapi dia bikin sesuatu yang baik. Supaya kita tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Kan baik itu Pak ya. Gak apa-apa. Iya. Tapi kita jadi tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya sibuk dengan pekerjaan saya, keluarga saya, semuanya sudah. Saya rasa cukup lah ya kalau saya kasih perpuluhan saja, saya ke gereja hari Minggu. Ya. Tidak sampai kepada tujuan di mana Tuhan mau naruhkan hidup saudara. Saya tidak bilang bahwa setiap orang harus jadi pelayan Tuhan seperti di sini hari ini, bukan. No, di mana saja kita. Tugas kerajaan tadi, tugas menyampaikan kabar baik tadi sebagai kesaksian diperankan oleh semua orang percaya. Apakah saudara montir, saudara dosen, saudara guru, apa saja peran saudara, gak peduli. Kan tadi sudah diberikan otoritas, yang kedua
power, kuasa. Berarti apa saja yang saya kerjakan bisa? Iya. Waktu ada orang sakit, doakan. Jangan takut tidak sembuh. Jangan ragu, waduh saya aja masih sakit. No. Kalau Tuhan mau kita kerjakan sesuatu, itu tidak tergantung dari keberadaan kita hari ini. Apakah kita hebat atau tidak? Enggak peduli Tuhan. Kalau dia mau dia kerjakan. Hari ini waktu Tuhan kerjakan sesuatu di hidup kita, lakukan. Percaya. Kenapa? Karena Tuhan sudah taruhkan kuasa, sudah taruhkan otoritas itu di kita. Saya ini orangnya dulu itu suka ragu, suka minder. Jadi kalau saya punya ide atau menyampaikan sesuatu, takut di depan umum. Nanti kayaknya nggak bagus apa yang akan saya sampaikan gitu. Jadi saya nggak berani menyampaikan. Akhirnya semua yang saya pikirkan itu saya pendam. Begitu bicara dengan orangnya, saya sampaikan, kenapa dari tadi nggak bicara? Itu membuat banyak hal yang harusnya Tuhan mau di hidup kita dikerjakan, tapi jadinya apa? Lewat. Iya, Tuhan berikan kita kesempatan. Betul. Karena itu gunakan sebaik-baiknya. Yesus bicara soal kerajaan. Nah, saya akan sampaikan ini sedikit. Shalom warga kerajaan. Apakah saudara tahu kenapa saudara disebut warga kerajaan? Kita kan warga Republik Indonesia ya. Kenapa kita jadinya warga kerajaan di gereja ini? Karena firman Tuhan tadi. Saudara dan saya punya 2 kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Kerajaan Sorga. Waktu saudara mengalami kesulitan ekonomi di tengah hari-hari ini resesi segala sesuatu. Dan segala sesuatu sakit penyakit waktu kemarin terjadi pandemi. Switch, pindah ke kewarganegaraan Kerajaan Sorga yang tidak tergoncangkan itu saudara. Kok bisa? Ya, karena di dalam pemerintahan Allah, kan firman Tuhan bilang begini. Saya terangkan sedikit tentang Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga. Ada firman Tuhan kan bilang begini, jangan kumpulkan harta di bumi ya kan? Di dunia apa di bumi ini? Firman Tuhan bilang, jangan kumpulkan harta karena akan ada apa? Ngengat, karat dan pencuri. Oke, keep dulu itu. Firman Tuhan bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kita menerima pemerintahan Allah di hidup kita. Yang tadinya kita di bawah pemerintahan, di bawah tekanan pemerintahan dunia, kita menerima pemerintahan yang baru, kerajaan Allah. Sekarang saya tanya, lalu kalau hari ini saya kumpulkan segala sesuatu, kekayaan yang ada hari-hari ini saya sedang bangun, buat siapa? Buat anak cucu, oh Pak buat persembahan ke gereja, oke, bangun gereja, oke. Buat nolong orang lain, yes. Tapi ada ngengat dan karat dan ada pencuri. Gimana dong? Firman Tuhan bilang tadi katakan, waktu kita ada di dalam pemerintahannya, yang namanya ngengat, yang namanya karat, yang namanya pencuri tidak berlaku. Kenapa? Karena semua yang saudara kumpulkan itu bukan milik saudara, itu milik Dia. Selagi hari ini saudara katakan itu milik saya, saudara harus jaga baik-baik milik saudara. Benar ya? Harus jaga baik-baik. Tapi kalau itu milik Dia, siapa yang jaga? Dia sendiri yang jaga saudara. Kesehatan kita Dia yang jaga. Supaya apa? Supaya bisa kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan eklesia. Tanpa harus takut ada pencuri dan ngengat.
Karena kita hidup di dalam sistem pemerintahan Allah. Di mana ngengat dan karat tidak berlaku. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya waktu kita mengalami ini, kita diubahkan. Saudara boleh dalam tanda kutip bertaruh, artinya menantang hidup saudara. Tuhan, kalau saya hari ini hidup di dalam sistem pemerintahan kerajaan-Mu, apa yang berubah di hidup saya? Saya mau alami yang dikatakan kemenangan kepada kemenangan. Saya mau alami yang namanya perubahan ya Tuhan. Terobosan yang tidak pernah saya alami, saya mau alami. Yesus bicara dua hal, kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu bicara di mana dia memerintah, yaitu di sorga. Kerajaan Allah itu bicara soal pengaruhnya, yaitu di bumi ini. Pengaruh dari pemerintahan kerajaan sorga ada di muka bumi. Kalau saudara ngurus visa mau ke luar negeri, apakah saudara harus ketemu dulu dengan presiden negara tersebut? Menterinya? Enggak kan ya? Ada di sini kedutaan besarnya di mana saudara boleh mengurusnya. Saya mau tanya, kalau saudara mau ngalami kesembuhan, mau ngalami pemulihan, mau ngalamin sesuatu yang luar biasa, apakah saudara harus ke sorga dulu? Kalau ke sorga dulu ya mati dong Pak ya. Gak jadi dong di muka bumi ini. Enggak kan? Karena itu Tuhan katakan ada pemerintahanku di muka bumi ini. Dan itu kuberikan kepada siapa? Kepada orang percaya. Siapa orang percaya tadi? Eklesia. Gereja. Gereja punya tugas menyampaikan ini. Orang boleh gak mau dengar namanya Yesus. Saya sudah punya nabi saya. Saya sudah punya orang yang kami percayai. Saya punya pemimpin saya. Yes, gak apa-apa. Tapi coba tanya, apakah dia butuh kerajaan Allah? Pasti butuh. Apa itu? Kerajaan Allah itu bicara soal kita mampu berkuasa atas setiap keadaan yang sedang kita alami hari ini. Pasti dia butuh. Saya dikasih tahu salah satu klien saya, wah bapak ini orang paling kaya di Medan. Tapi dia punya sakit penyakit dan dikatakan oleh dokter hidupnya cuma 1 tahun lagi. Orang paling kaya pun butuh keadaan di mana dia bisa atasi. Karena mungkin uangnya mau berapa pun gak akan cukup. Kalau sudah yang namanya sakit, angkat tangan. Orang pasti butuh. Kenapa firman Tuhan bilang banyak orang cari ini? Lalu kalau dia tanya, gimana caranya dapat kerajaan Allah kamu itu? Cuman Yesus yang punya. Cuman Yesus yang punya. Kenapa begitu? Tanya sama dia. Kamu dikasih kerajaan Allah enggak? Enggak. Semua orang diarahkan kepada kebaikan, kepada kehidupan yang lebih baik, lakukan hal-hal yang saya katakan sebagai ritual. Tapi cuman Yesus yang tawarkan kepada kita kerajaan Allah, yaitu kehidupan di bawah pemerintahannya. Kalau sudah di bawah pemerintahan Allah, enggak ada. Iblis pun tidak bisa. Dan tugas itu ada di saudara dan saya. Enggak diberikan loh kepada iblis. Mau tahu buktinya? Markus 1 ayat 25 begini. Satu kali waktu Tuhan Yesus ada di satu ibadah, boleh dikatakan begitu. Ada satu orang yang sakit, kemasukan roh ya. Di Markus 1 ayat yang ke-25. Terus dia bilang begini, aku tahu engkau siapa, ya. Aku tahu engkau siapa. Engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi, kan dikatakan demikian. Tapi Yesus langsung bilang, apa kata Yesus? Diam. Waktu saya baca ini,
Tuhan Yesus kenapa bilang diam ya? Keluarlah daripadanya, langsung. Roh jahat keluar. Kenapa? Karena Yesus tidak mau orang-orang tahu siapa dia dari mulut si jahat. Dia mau dari mulut orang-orang benar, eklesia, orang tahu siapa itu Yesus. Tugas kita banyak? Banyak. Perannya banyak? Perannya satu. Sesuai di mana Tuhan tempatkan kita. Siapa yang guru, hendaklah mengajar murid-muridnya, memperkenalkan murid-muridnya, walaupun dia dalam kesulitan sekalipun. Apapun posisi kita hari-hari ini. Percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu, karena tugas yang begitu berat tadi, makanya Tuhan kasih apa? Percayakan apa? Otoritas dan kuasa. Jadi jangan takut waktu kita berdoa nanti saya bisa kena sakit kalau orang lagi berdoa untuk orang sakit. Tidak. Karena ada power, ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Itu janji Tuhan. Jadi hari ini, bulan ini waktu kita dipenuhi dengan kuasa itu, minta sama Tuhan. Tapi ingat, waktu kita dipenuhi tidak ada pedang yang disimpan begitu saja. Tidak ada senjata yang hanya disimpan di gudang. Dia harus digunakan. Jadi kalau saudara minta dipenuhi dengan kuasa, saudara akan diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan yang harus diselesaikan. Takut? Apa saudara takut? Jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita. Segala pujian, hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Saya berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hari ini kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan taruhkan di hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya hanya oleh Roh-Mu ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menerima kepenuhan daripada-Mu. Kalau hari ini kami putus asa, tergeletak ya Tuhan, tak berdaya karena persoalan yang sedang kami hadapi, teguhkan dan kuatkan hati kami Tuhan. Engkau tidak tempatkan kami jadi orang sembarangan ya Tuhan. Tapi umat-Mu yang dipenuhi dengan kuasa dan otoritas. Dimanapun mereka Tuhan Engkau taruhkan ya Tuhan. Otoritas dan kuasa yang daripada Raja di atas segala raja memenuhi hidup mereka ya Tuhan. Apa saja yang menjadi persoalan mereka, Engkau lebih besar dari itu semua ya Tuhan. Kami berdoa supaya itu dinyatakan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Brother Harrison. Mari warga kerajaan kita bangkit berdiri bersama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. Yes Lord. Amen. I worship you. I worship you. You are here. Yes. Amen. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Yes Lord. Amen. I worship you. I worship you. Waymaker. Yes Lord. Amen. You are waymaker.
miracle worker. Mari angkat kedua tangan kita, angkat ini, angkat roti dengan iman. My God, That is who you are, Waymaker. we make Amen. miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saya ingat 4 bulan yang lalu, saya ketemu satu orang yang pada saat itu perusahaannya sedang mengalami satu collapse, boleh dibilang hampir tutup. Dan pada saat itu saya ingat benar, waktu terjadi COVID itu, villa itu cukup besar di Ubud, cukup besar sekali. Dan pada saat itu pas dia mau buka kembali, tiba-tiba Bapak Gembala kita, Bapak senior kita diundang dan saya ada di dalamnya. Bersama-sama dengan putra kami juga ikut. Dan dia mengatakan satu firman seperti ini, tempat ini akan terjadi terobosan yang luar biasa. Dan tempat ini akan diubah oleh Tuhan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tapi seperti yang dikatakan, kala jengking ular kita telah injak. Karena Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita dan kuasanya ada di dalam kita. Dan saya ingat benar, pada saat itu yang kedua saya diundang. Karena pada saat itu Pak Gembala gak ada di tempat, saya menggantikan untuk menyampaikan, saya yang diundang saat itu. Dan saya berkata gini kepada anak muda itu, wanita, jangan takut. Pada saat itu dia cuman pada saat itu pekerjaan dia hanya sebagai admin biasa yang biasa. Sedangkan villanya itu mahal, jutaan. Satu kamar itu kalau disewa 3-4 juta. Saudara tahu apa yang terjadi? Saat itu cuma dihadiri 5 orang. Yang hadir saya berkata begini, kamu percaya waktu kamu melangkah bersama Tuhan dan Tuhan ada dalam kehidupanmu, siapapun tidak akan bisa menghalangi daripada tempat ini, villa ini. Dan dia akan membalikkan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, secara ajaib Tuhan buat mujizat yang besar, yang luar biasa. Yang dulunya pemimpin-pemimpin, orang-orang asli di tempat ini yang memegang tampuk itu semua diturunkan. Semua diturunkan karena gak benar. Semuanya korupsi. Saudara, anak ini diangkat tinggi menjadi kepercayaan yang dulu menjadi bawahan dia, yang gak ada apa-apa. Sekarang dia pegang satu villa, saya gak sebut, di Bali ini sekarang. Dan yang luar biasa, Tuhan buat perubahan yang radikal. Sekarang villanya itu penuh, saudara. Dan luar biasa. Dan orang-orang yang gak suka dengan dia, itu orang-orang yang bermain ilmu. Saya berkata ini gak usah takut. Karena Allah yang menyertaimu lebih besar daripada Allah yang ada dalam kehidupan dia. Dan hari-hari ini akan terjadi dalam kehidupan buat warga kerajaan. Saya mau katakan kuasa itu sedang diberikan buat kita. Dan apa yang kita perkatakan dan kita lakukan, mujizat terjadi. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bahwa segala sebuah kuasa dan otoritas wibawa, mandat ilahi yang kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami menyatu dengan tubuh Kristus, hidup kami sedang diubah, hidup kami sedang diperbaharui, dan kami sedang menyerap seluruh semua kepribadian ilahi. Sehingga di mana kami berada, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dan kerajaan Allah berdaulat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman, in Jesus name. Mari angkat cawan ucapan syukur ini. Tinggi-tinggi, angkat kepala kita. Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam darah-Mu ada perjanjian. Di dalam darah-Mu ada kemenangan. Di dalam darah-Mu Yesus ada kehidupan. Dan tanpa darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Dan kalau hari ini kami ada, sebagaimana ada, karena itu adalah darah Kristus telah menghidupkan kami, yang telah membebaskan kami. Kami tidak akan pernah takut menghadapi apa yang di depan kami. Kami tidak akan pernah gentar Tuhan, karena kami tahu Indonesia dan Bali ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan semuanya kami melihat kuasa-Mu sudah dinyatakan dan gereja-Mu bangkit. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya. In Jesus name.
Mari angkat kedua tangan kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menginjak ular dan dia akan minum racun maut, tapi tidak akan mengalami kematian. Karena kuasa dari tempat tinggi menyertai dalam kehidupan daripada warga kerajaan. Apapun yang menjadi masalahmu, keluar dari tempat ini. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan berkat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin.